Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayyuhal musyahidun al-kiram wal hadiruna al-fudala, para pendengar dimanapun berada dan pelajar yang ada di studio yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusannya dan diberikan ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Ini merupakan pertemuan yang ke-55 dari serial pembelajaran kitab Al-Ifadah Lidarisil Muqaddimatil Ajrumiyah karya Al-Faqir Ahmad Armanda wafaqahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang ke-55 ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang isim mansub yang ke-7, yaitu al-mustathna. Setelah sebelumnya kita mengetahui apa itu al-mustathna, yaitu ismun yuzkaru ba'da adati al-istithna, isim yang disebutkan setelah adatul istithna, wa yakunu mukhalifan fil ma'na lima qablaha, ya. Dan maknanya itu menyelisihi makna yang datang sebelum adatul istithna. Kenapa? Karena isim yang datang setelah adatul istithna atau mustathna ini kharaja minal hukm, telah dikeluarkan dari hukum yang disebutkan sebelum kata pengecualian atau adatul istithna. Ya, najahat tullabu illa zaidan. Zaid maknanya di sini la yanjah, dan itu menyelisihi makna sebelumnya bahwasanya at-tullab najahu, para siswa seluruhnya lulus, tapi Zaid tidak. Nah, ini namanya uslubul istithna yang terdiri dari tiga unsur. Ada al-mustathna minhu, yang mana di dalam kalimat tersebut dia adalah at-tullab. Ada al-mustathna, yang mana di dalam kalimat tersebut adalah Zaid yang mansub, dan ada adatu al-istithna. Dan tiga rukun ini ada pada uslubul istithna, kalimat pengecualian, maka uslub tersebut disebut sebagai uslubul istithna yang tamun. Ya, tamun, sempurna, yakni mustathna minhunya ada, disebutkan di dalam kalimat. Nah, ini pelajaran kita sebelumnya juga. Kalau tidak ada mustathna minhunya, maka itu juga uslubul istithna yang dibicarakan atau dipakai oleh orang Arab. Ya, tapi dia disebut sebagai naqis. Ya, disebut sebagai naqis. Baik. Kemudian juga ada bentuk uslubul istithna yang dia manfiyun. Kalau yang tadi kita sebutkan itu muthbat, ya, yakni kalimat positif, tidak ada nafyun di dalamnya ataupun yang serupa dengan nafyun. Nah, kalau ada nafyun, ya, ada ma misalnya ataupun kata-kata yang serupa yang menunjukkan penafian, maka uslubul istithna'nya ketika itu disebut sebagai apa? Manfiyun. Ya, manfiyun, yakni kalimat yang negatif. Baik, ini harus kita ingat sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang ke-54 kemarin tentang suwar atau halatul istithna, harus betul-betul kita pahami, karena pelajaran kita pada hari ini masuk ke hukum mustathna atau hukum kata yang dikecualikan dengan adawatul istithna yang bermacam-macam. Itu kaitannya erat sekali dengan pelajaran sebelumnya tentang halatu al-istithna, tentang keadaan atau kondisi kalimat-kalimat pengecualian. Kalau seandainya dia tamun, ya, dan muthbat, maka hukumnya seperti ini.
Kalau dia tamun manfi, maka hukumnya seperti ini. Kalau dia naqis manfi, maka hukumnya seperti ini. Baik. Tanpa memperpanjang muqaddimah, ya, yang belum mengikuti pelajaran yang ke-54 silahkan diikuti, kemudian dilanjutkan dengan pelajaran hari ini, ya. Hukmul mustathna ba'da kulli naw'in minal adawat. Di halaman 282 penulis mengatakan, ya, masuk ke pelajaran inti dari al-mustathna, yakni hukmu al-mustathna ba'da kulli naw'in minal adawat. Apa hukum mustathna? Ya, kalau kita berbicara tentang hukum di dalam ilmu nahwu, maka maksudnya adalah apakah kata tersebut mu'rab atau mabni. Kalau dia mu'rab, ya, kalau dia mu'rab, maka apa tanda jenis i'rabnya? Apakah dia marfu, mansub, majrur atau majzum? Ya. Kalau dia marfu, apa tandanya? Kalau dia mansub, apa tandanya, dan seterusnya. Ya. Kalau berbicara tentang suatu kata yang hukumnya adalah mabni, maka juga mabni ala apa? Ya, ala ma yubna. Ya, apakah mabniun ala dhammi, mabniun ala waw, mabniun ala alif, mabniun ala hadfi nun, mabniun ala hadfi harfil illah, dan yang lain. Nah, ini pelajaran dasar yang tidak boleh kita lupakan. Baik. Kembali ke halaman 282, hukmu al-mustathna ba'da kulli naw'in minal adawat. Hukum mustathna setelah setiap jenis daripada instrumen-instrumen pengecualian. Ya, setelah adawatul istithna dari illa sampai ke ma'ada dan kawan-kawannya, itu apa sih? Apakah hukumnya semua sama? Maka kita katakan, ya, secara garis besar hukumnya tidak sama. Oleh karenanya dibahas oleh penulis wafaqahullah taala di sini, hukum mustathna setiap setelah ada tulis istithna. Ini isyarat bahwa setelah ada tulis istithna itu terkadang berbeda-beda hukumnya. Nah, maka kita akan bahas satu persatu. Adawatul istithna yang kemarin kita bahas itu terkelompokkan menjadi 3. Ada ma huwa harfun, yaitu illa. Ya, ini kelompok pertama. Ada ma huwa ismun, ya, ada ghairu, ada siwa, suwa, dan sawa. Ada ma huwa harfu jarrin au fi'lun, yakni yakunu harfa jarrin taratan wa yakunu fi'lan taratan ukhra. Kadang dia di-i'rab sebagai huruf jar, kadang dia di-i'rab sebagai fi'il pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, 3 kelompok. Yang pertama, ya, dan pada hari ini di pertemuan yang ke-55 ini kita akan membahas tentang hukmul mustathna ba'da illah. Hukum kata yang dikecualikan atau mustathna yang datangnya setelah adatul istithna illah. Yang datang setelah illah, bagaimana sih keadaan mustathna atau hukum mustathnanya? Mari kita lihat bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita semua. Awalan, hukmul mustathna ba'da illah. Ini yang pertama. Nanti yang keduanya hukmul mustathna ba'da ghair, siwa, suwa, wasawa. Kemudian yang ketiga ba'da ada, khala, dan hasya. Ba'da illa, kata penulis, lahu thalathu halat. Ya. Setelah illa, mustathna memiliki 3 kondisi atau 3 keadaan atau 3 gambaran. Apa saja itu? Yang pertama, idza kana al-istithna'u tamman muthbatan wajaba nasbul mustathna. Nah, sebagaimana yang kita tuliskan di papan tulis ini, dia kesimpulan singkat dari hukum mustathna setelah illah. Jadi setelah illah itu ada 3 macam mustathna atau 3 kondisi mustathna. Ada yang dia tamun muthbat. Ada yang tamun muthbat. Apa itu tam? Al-mustathna minhu mawjud. Mustathna minhu-nya disebutkan. Ya. Tentunya mustathna dan ada tulis istithna juga ada. Ya. Maka dia tam dan muthbat, yakni biduni nafyin atau syibhi nafyin. Tidak ada penafian di kalimat itu atau yang serupa dengan kata-kata penafian. Jadi dia kalimat positif. Nah, kalau seperti itu keadaannya, hukum mustathna yang datang setelah illah itu wujubun nasbi. Wujubu an-nasbi.
wajib kita menasabkan al-mustathna. Contohnya adalah seperti contoh-contoh yang kita bawakan sebelumnya. Ya, najahat tullabu illa zaidan. Ini kalimat istithna'nya adalah tamun muthbat. Oleh karenanya kita dapati Zaid di situ mansub. Mansubun ala annahu mustathna. Ya. Dia dianggap sebagai mustathna kalau dia mansub. Makanya ya, mustathna itu masuk ke kelompok mansubat minal asma. Isim-isim yang mansub. Nah, inilah salah satu keadaan mustathna yang dia mansub. Ya. Ketika datang setelah illa, yang mana kalimat pengecualiannya ketika itu tamun muthbat, sempurna dan positif. Maka setelah illa harus atau wajib dinasabkan. Ya. Baik, kita lihat kata penulis, idza kana al-istithna'u tamman muthbatan, kalau seandainya uslub istithna'nya, kalimat pengecualiannya, keadaannya adalah tam dan muthbat, wajib nasbul mustathna, maka wajib kita menasabkan mustathna. Ya, contoh hadara, hadara, misalnya al mudarrisuna, illa aliyan. Hadaral mudarrisuna illa aliyan. Uslubul istithna ini keadaannya adalah tam. Ada mustathna minhunya yaitu al-mudarrisun, ada mustathnanya yaitu ali, dan ada adatul istithna'nya. Dan dia juga muthbat. Ai la yujad nafyun fi hadzal uslub. Tidak ada penafian di sini. Hadara bukan ma hadara. Ya. Baik. Jadi, apa hukum mustathna yang menjadi pembahasan kita pada saat ini? Maka hukum mustathna yang datang setelah illa, ya, adalah mansub. Ya, bukan sekedar boleh mansub, tapi wajibun nasbi. Dia wajib dalam keadaan mansub. Itu pertama, keadaan yang pertama yang datang setelah illa. Al-halatu ats-tsaniyah, keadaan yang kedua, mustathna yang datang setelah illa, kata penulis, idza kana al-istithna'u tamman manfiya, ya, idza kana al-istithna'u tamman manfiyan, jaza nasbuhu wa jaza an yakuna badalan minal mustathna minhu. Kalau seandainya jumlah istithna'nya, uslubul istithna'nya adalah tamun manfi, ya, tamun manfi, ada mustathna minhunya, ada mustathnanya, ada adatul istithna'nya, hanya saja ada penafian di dalamnya. Ya. Katakanlah kita sekarang pindahkan kalimat ini ke sebelah bagian yang kedua, hanya tambahkan saja ma misalnya. Ma, kita pakai jaa misalnya supaya lebih pendek ya, menghemat tulisan. Ma jaa at-tullabu. Ya. Illa Zaidan. Ma ja'at tullabu illa Zaidan. Ya. Baik. Perhatikan. Ini adalah uslubul istithna dikarenakan ada tulis istithna di dalamnya. Ya. Apakah dia tamun atau naqis? Dia tamun. Karena sebelum ada tulis istithna disebutkan mustathna minhunya, dan setelah ada tulis istithna ada mustathnanya. Jadi semua rukun istithna ada padanya, maka disebut tam. Mujab atau muthbat atau manfi. Ya, dia manfi. Kenapa? Ada tunafin. Ada instrumen penafian di dalamnya, yaitu ma. Ma ja'at tullabu illa Zaidan. Tidak ada yang datang dari kalangan siswa kecuali si Zaid. Artinya at-tullab ma ja'u bainama Zaidun ja'a. Zaid datang sedangkan seluruh siswa selain Zaid enggak datang. Ya. Jadi makna setelah illa itu berbeda, menyelisihi makna yang sebelum illa, yaitu jumlah al-istithna. Nah, sekarang kita bahas ya, berdasarkan kata penulis,
ketika kalimat istithna'nya tamun manfi seperti ini, maka bagaimana hukum mustathna yang datang setelah illa? Jaza nasbuhu wa jaza an yakuna badalan. Jadi boleh dimansubkan seperti yang kita tulis. Boleh kita mengatakan illa zaidan. Tapi nggak wajib seperti ini. Bukan seperti yang pertama tadi yang wajib dimansubkan. Ini boleh dimansubkan. Ya, boleh dimansubkan, boleh juga menjadi badal. Ya, boleh juga menjadi badal. Dari apa? Dari mustathna minhu. Di sini mustathna minhu-nya apa hukumnya? Marfu limadha? Li'annahu fa'il. Maka kita boleh mengi'rab Zaid yang datang setelah illa ini, mustathna yang datang setelah illa ini dengan marfu juga. Kita katakan ma ja'at tullabu illa Zaidun. Ala annahu badal. Nah, ingat perkataan kami sebelumnya, tidak setiap yang datang setelah illa itu di'rab sebagai mustathna. Meskipun secara makna dia mustathna. Mustathna itu adalah yang dikecualikan. Illa Zaidan atau illa Zaidun, dia tetap secara makna dialah yang dikecualikan. Tapi secara i'rab, illa Zaidan, Zaidan mustathna mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Tapi kalau kita katakan illa Zaidun, Zaidun badalun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Jadi dia badal, ya. Nggak bisa kita katakan dia adalah badal tapi mansub. Padahal mubdal minhunya adalah marfu'. Nah, gitu. Atau kita katakan dia mustathna mansub. Tidak bisa. Ya. Padahal jelas-jelas kita mengatakan di situ Zaidun. Ya. Atau kita katakan dia mustathna marfu'. Ini juga menyelisihi teori bahwa mustathna itu adalah minal mansubat. Nggak bisa kita katakan mustathna marfu'. Nggak bisa. Mustathna itu ya mansub. Ya, jelas ya? Baik. Itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, idza kana al-istithna'u naqisan manfiyan. Ini keadaan yang ketiga dari uslub istithna ya. Dia naqis dan manfi. Naqis itu adalah al-mustathna minhu ghairu mawjud. Itu maknanya di situ. Ya. Jadi dia tidak sempurna. Tidak sempurnanya dia itu kenapa? Karena ketidakadaan mustathna minhunya. Mustathna minhu tidak disebutkan, hanya disebutkan ada tulis istithna diikuti dengan mustathna. Contohnya adalah ma hadara illa Zaidun. Ya, ma hadara illa Zaidun. Dan manfi, ya. Kalau dia nakis, maka dia manfi. Enggak ada nakis yang musbat. Enggak ada nakis yang musbat. Enggak ada orang mengatakan hadara illa Zaidun, enggak ada. Yang ada ma hadara illa Zaidun. Ya, seperti itu. Nah, idza kana al-istithna'u naqisan manfiyan, kana al-mustathna hasab al-awamil. Maka apa hukum mustathna yang datang setelah illa kalau uslub istithna'nya keadaannya naqis manfi hasab al-awamil au mawqi'ihi fil jumlah. Maka itu sesuai dengan amil yang memasukinya. Sesuai dengan instrumen atau faktor yang menyebabkan dia menjadi menjadi atau berada pada hukum tertentu berdasarkan posisi dia dalam kalimat sebagai apa, ya. Kalau dia mauqi' dia adalah sebagai isim marfu, maka kita rafa'kan. Kalau mengharuskan dia mansub, kita nasabkan. Wa ka'anna illa laysat mawjudatan. Nah, menghukumi mustathna yang datang setelah illa pada uslub istithna yang naqis manfi, kata penulis ka'anna illa laysat mawjudatan. Ya, ingat kaidah ini, pokoknya seakan-akan illa itu enggak ada. Ma hadara illa Zaidun. Kalau kita hilangkan illanya, Zaid menjadi apa di situ? Fa'il. Maka ada fa'il harus kita marfu'kan. Seakan-akan kita mengatakan ma hadara Zaidun. Ya, seperti itu. Itu cara menentukan apa i'rab mustathna setelah illa, ya, atau kata yang datang setelah illa ketika uslub istithna'nya adalah naqis manfi, ya. Ka'anna illa laysat mawjudatan, anggap illanya enggak ada, lalu kira-kira yang datang setelah illa tadi sebagai apa dalam kalimat? Apa hukum dia?
Ai muhmalatun la amala laha, yakni illa itu dianggap muhmal. Muhmal itu maksudnya adalah la amala laha, dia tidak beramal. Ya. Jadi tidak berdampak bagi kata yang datang setelahnya itu. Baik, contohnya adalah ya. Contohnya tadi majaa. Kita gunakan kata jaa. Majaa illa Zaidun. Baik. Ma ra'aitu illa Zaidan. Ya, perhatikan dua kalimat ini menjelaskan perbedaan i'rab Zaid. Dikarenakan perbedaan posisi atau sebagai apa dia di dalam kalimat setelah illa itu dianggap tidak ada. Ma jaa illa Zaidun, ya. Ini adalah uslubul istitsna, na'am. Tapi yang keadaannya adalah atau bentuknya adalah naqis karena tidak ada mustatsna minhunya. Ya. Kalau kita adakan mustatsna minhunya itu bisa saja. Misalnya ma ja'at tullabu illa Zaidun atau Zaidan. Atau ma ra'aitu tullaba illa Zaidan atau illa Zaidan atau Zaidan juga. Ya. Baik, nanti kita akan lihat. Nah, ini naqis, mustatsna minhunya tidak ada. Maka apa tadi hukumnya? Hasabal awamil au mauqi'ihi fil jumlah. Ini Zaid mauqi'nya dalam jumlah apa? Untuk menentukan mauqi' dia di jumlah itu sebagai apa? Mada naf'al? Nuhmil illa. Kita abaikan illa. Kita anggap dia suatu kata allati la ta'mal, enggak punya amal. Ya. Atau kita hilangkan illa. Jadilah ma jaa setelah fi'il antum menyebutkan apa? Fa'il. Maka hukumnya adalah marfu. Kita katakan ma jaa illa Zaidun. Ketika antum membuat kalimat kedua, ya, Zaid itu posisinya sebagai maf'ul bih. Maka jangan katakan ma ra'aitu illa Zaidun, katakan ma ra'aitu illa Zaidan. Karena ketika antum menghilangkan illa, maka Zaid itu posisinya sebagai maf'ul bih. Ma ra'aitu Zaidan. Ma ra'aitu Zaidan. Ai ma ra'aitu illa Zaidan. Enggak ada yang kulihat kecuali si Zaid. Ya. Ini dia kesimpulan pelajaran tentang hukmul mustatsna ba'da illah. Sekarang kita lihat penjelasan detail dari penulis dan mungkin kita akan melihat beberapa contoh juga yang disebutkan di sini atau mungkin beberapa penjelasan tambahan dari apa yang kita jelaskan tadi. Ya, yang kita jelaskan tadi itu secara global itulah kesimpulannya. Taib. Wa ilaika bayanu hadhil halat bil amthilah. Lalu kemudian penulis wafaqahullahu taala menjelaskan tiga hukum tadi berdasarkan tiga keadaan tadi dengan contoh-contoh. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, apa tadi hukumnya? Wujubun nasbi, wajib nasab. Kapan itu? Ketika uslubul istitsna'nya adalah tamun muthbat. Nah, wujubun nasbil mustatsna idza kana al-istithna'u taman muthbatan. Nahwu, contohnya adalah hadarat tullabu illa Zaidan. At-tullab di i'rab sebagai apa? Mustatsnan minhu atau al-mustatsna minhu marfu'un. Kenapa dia marfu'? Li'annahu fa'il wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Zaidan di situ adalah mustatsna mansubun wujuban. Nah, antum boleh tambahkan keterangan wujuban. Ya, mansubun wujuban wa 'alamatu nasbihi al-fathatu. Ya. Contoh yang kedua, ra'aitu tullaba illa Zaidan. At-tullaba mustatsna minhu mansub. Jadi mustatsna minhu itu juga hasaba mauqi'ihi fil jumlah. Jadi i'rabnya mustatsna minhu itu berdasarkan posisi dia dalam kalimat. Jadi mustatsna minhu di sini mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu. Kemudian Zaidan mustatsnanya mansubun wujuban wa alamatu nasbihi al-fathatu. Sallamtu 'ala at-tullabi illa Zaidan. Ya, mustatsna minhunya at-tullab majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah, ya, bisababi dukhuli
ala, alaihi. Sebab karena masuknya ala, ya. Kemudian mustathnanya adalah Zaid mansubun wujuban wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ini keadaan yang pertama, idza kana taman muthbatan yajibu nasbul mustathna. Maka wajib dinasabkan mustathnanya. Al-halatu tsaniyah. Keadaan yang kedua, jawazu nasbil mustathna ma'a jawazi itba'ihi lima qabla illa ala annahu badal. Ya, ini bahasanya saja yang agak berbeda. Bolehnya dinasabkan mustathna. Ini hukum yang pertama. Jadi artinya keadaan yang kedua itu ikhtiyar. Ada pilihan. Imma an tansibal mustathna. Antum boleh menasabkan mustathna. Yakni hukumnya jaiz bukan wujub. Ya. Jawaz bukan wujub. Ya. Jaiz bukan wajib. Jadi ketika antum mengirabnya, antum katakan misalnya mansubun jawazan. Kalau tadi mansubun wujuban, sekarang mansubun jawazan, ya. Ma'a jawazi itba'ihi lima qabla illa ala annahu badal. Sekaligus juga boleh, ini pilihan yang kedua, mengikutkan hukum mustathna yang datang setelah illa ini ke yang sebelum illa. Maksudnya adalah mustathna minhu ala annahu badal, sebagai badal dari mustathna minhu itu, ya. Idza kana al-istithna'u taman manfiyan. Ketika istithna'nya adalah tamun manfi. Ya, contohnya ma hadarat tullabu illa zaidan. Ini ketika dimansubkan, ya. Ma hadarat tullabu illa zaidan. Ma itu nafyun, tullab tu mustathna minhu marfu', zaidan itu mustathna mansubun jawazan. Ya. Kenapa dia disebut mansubun jawazan? Ya, li'anna al-istithna hina idzin tamun manfi. Ya. Baik, karena ketika itu istithnanya adalah tamun manfi. Atau kita boleh katakan illa zaidun, maka zaidun ketika itu kita i'rab sebagai badal marfu'un. Ya. Badal minal mustathna minhu wa huwa at-tullab. Ya, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ma ra'aitu tullaba illa zaidan au zaidan. Ini tadi yang sempat tadi kita sebutkan tadi, ya. Ma ra'aitu tullaba illa zaidan au zaidan. Boleh kita katakan zaidan, boleh juga zaidan. Enggak ada perbedaannya, tapi kembali kepada maksud. Ya, maksud mutakallim. Ya. Ma ra'aitu tullab, saya tidak melihat siswa illa zaidan. Ya, zaidan di sini boleh kita i'rab sebagai mansubun jawazan, ya, ala annahu mustathna, atau zaidan di sini boleh kita i'rab sebagai badalun minal mustathna. Kenapa dia mansub? Karena memang mustathnanya mansub ala annahu maf'ulun bihi. Karena maf'ul bih, ra'aitu tullaba, maf'ul bih. Sehingga zaidnya dimansubkan juga mengikuti mustathna minhunya yang mansub, ya. Kemudian contoh yang ketiga, ma sallamtu ala tullabi illa zaidan au zaidin. Saya tidak memberi salam kecuali kepada Zaid. Nah, Zaid di sini boleh kita mansubkan, ya, sebagai mustathna, boleh juga kita majrurkan sebagai badal untuk mustathna minhu, yaitu at-tullabi. Ya. Jadi badal majrurun. Nah, itu dia keadaan yang kedua. Al-halatu tsalitsah, keadaan yang ketiga. Ya, keadaan yang ketiga. I'rabul mustathna hasabal awamil au mauqi'ihi fil jumlah, yaitu kita mengi'rab mustathna sesuai amil yang memasukinya atau sesuai kedudukan dia dalam kalimat. Kalau kedudukan dia itu mengharuskan dia, melazimkan dia sebagai marfu', maka kita rafa'kan dan seterusnya. Kapan itu? Idza kana al-istithna'u naqisan manfiyan. Ya, kalau seandainya istithna'nya adalah nakis manfi, ya. Bagaimana tadi cara kita mengetahui kedudukan dia dalam kalimat itu? Nah, bi ihmali illah, dengan kita mengabaikan illanya, menganggapnya tidak ada, atau dengan cara kita yang menghapusnya. Tapi di kepala kita saja kita hapuskan, jangan di tulisan kita hapus, ya. Baik. Maka ketika itu nampak nanti jelas itu. Oh, posisi dia dalam kalimat itu berarti sebagai fa'il.
Kalau dia fa'il berarti kita tahu kita harus rafa'kan dia ketika mengucapkannya. Nah, contohnya adalah ma hadara illa Zaidun. Zaidun di situ marfu ala annahu fa'il karena dia fa'il. Ma ra'aitu illa Zaidan. Zaidannya mansub karena dia maf'ulun bih. Ma sallamtu illa ala Zaidin. Ya, majrur karena dia adalah isim yang datang setelah harfu jar. Ya. Jadi hasaba mauqi'ihi fil jumlah atau hasabal awamil. Ya. Baik. Itu dia hukum mustathna yang datang setelah illa. Ya. Adatul istisna'in mulghatun itu. Nah, adatul istithna'in mulghatun. Makna adatul istithna'in mulghah yakni muhmalah. Mulghah itu muhmalah. Ya. Algha yulghi maknanya ahmala yuhmilu. Jadi maksudnya adalah seperti yang kita jelaskan tadi, di situ adat istithna'nya itu tidak menyebabkan yang datang setelahnya menjadi mansub sebagai mustathna, tidak pula menjadi badal. Ya, kenapa? Karena illa di situ mulghah, dia diabaikan, ya, atau dibatalkan. Ya, al-ghayulghi itu artinya membatalkan, mulghah dibatalkan. Ya, jadi apa yang dibatalkan di situ? Amalannya illa. Ya, amalannya illanya itu dibatalkan. Ya. Baik. Kita cukupkan atau kita lanjutkan ini? Kita lanjutkan ke pertemuan yang akan datang. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang ke-56. Kita akan bahas hukum mustathna setelah ghairu, siwa, suwa, dan sawa, sekaligus membahas hukum mustathna setelah ada, khala, dan hasya insyaallah. Dan itu akan menjadi insyaallah pertemuan terakhir dari pembahasan al-mustathna. Ya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke isim mansub yang lain, yaitu at-tamyiz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan meridai kita semua. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.